Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi aplikasi pengolah angka atau spreadsheet tentang fungsi finansial. Yang pertama adalah FV atau future value. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang. Formulanya adalah sama dengan FV kurung buka rate titik koma nper titik koma pmt titik koma pv dalam kurung titik koma type dalam kurung tutup. Rate adalah suku bunga tiap periode, nper adalah total jumlah periode pembayaran dalam satu anuitas, pmt adalah pembayaran dilakukan tiap periode dan tidak dapat diganti selama anuitas belum berakhir. Kemudian PV adalah nilai saat ini atau jumlah total harga sekarang dari serangkaian pembayaran di masa mendatang. Jika PV dihilangkan maka dianggap 0 dan Anda harus menyatakan argumen PMT. Tipe di sini angka 0 atau 1 dan menunjukkan bahwa pembayaran telah jatuh tempo. Jika tipe dihilangkan maka dianggap sebagai 0. Perhatikan contoh berikut. Melati mendepositokan uangnya di Bank BRI setiap tahun sebesar 4 juta rupiah dengan bunga sebesar 10% per tahun. Berapa total uang Melati setelah 5 tahun? Silakan Anda buka Microsoft Excel-nya. Di sini Anda sheet-nya ganti menjadi FV. Kemudian kita ketahui bunga itu adalah rate sebesar 10% per tahun. Periodenya itu sama dengan nper 5 tahun, kemudian setoran per tahun itu termasuk PMT 4 juta rupiah tiap tahun. Yang diminta adalah FV. Berapa jumlah tabungan dengan data ini selama 5 tahun? Kita menggunakan rumus FV sama dengan FV kurung buka rate-nya adalah C1 titik koma, karena kebetulan ini menggunakan titik koma. Kemudian nper nya adalah C2, kemudian PMT nya adalah C3. PV ini kondisional, boleh diisi boleh tidak. Kemudian tipenya juga sama, boleh diisi boleh tidak. Karena ini datanya tidak ada maka kita tidak isi, kurung tutup, enter. Hasilnya adalah 24.420.400. Ini kebetulan main. Bagaimana supaya tidak menjadi main? Kita edit rumusnya. Di sini PMT-nya dikasih angka minus supaya positif. Sehingga tabungan Melati setelah 5 tahun adalah 24.420.400 rupiah. Jika kita buat tabelnya, periode 1 saldo awalnya tidak ada, bunganya tidak ada, setoran tiap tahunnya pertama dia nyetor 4 juta rupiah. Ini bisa menggunakan rumus sama dengan C3. Kemudian diabsolutkan dengan menekan tombol keyboard F4, muncul simbol dolar, enter. Kemudian saldo akhirnya ini adalah sama dengan sum kurung buka dari mulai B7 sampai D7 kurung tutup, enter. Kemudian untuk mengisi sel B8 saldo awal ini adalah sama dengan saldo awal di periode berikutnya itu sama dengan saldo akhir di periode sebelumnya, berarti sama dengan E7. Kemudian bunga sama dengan B8 dikali rate-nya per tahun 10%. Jangan lupa diabsolutkan. Kemudian klik enter. Kemudian setoran seperti ini. Ini setoran tiap tahunnya adalah sama, maka kita kopikan saja dari atas sampai ke bawah. Tiap periode sama. Kemudian kita kopikan lagi ke bawah. Kemudian di sini di saldo awal di periode berikutnya kita kopikan saja ke bawah. Kemudian bunganya juga kita kopikan ke bawah. Ketemu di sini saldo akhirnya adalah 24.420.400 rupiah. Fungsi finansial yang berikutnya yang kita bahas yaitu present value atau PV. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai investasi atau aset saat ini.
Formulanya adalah sama dengan PV kurung buka rate titik koma NPR titik koma PMT titik koma dalam kurung FV titik koma dalam kurung tipe kurung tutup. Keterangan rate adalah nilai persentase bunga per periode, kemudian NPR adalah jumlah periode pengembalian per tahun, PMT adalah nilai angsuran per periode, FV besarnya nilai pada akhir waktu peminjaman, tipe itu adalah jatuh tempo pembayaran, dapat diisi 0 atau tidak ditulis, dapat diisi nilai 0 atau 1. 0 jika pembayaran di akhir periode, 1 jika pembayaran di awal periode. Perhatikan contoh berikut. Melati mendepositokan uang setiap tahun sebesar 3 juta rupiah di Bank BKZ dengan bunga sebesar 10% per tahun. Setelah 5 tahun, ia berharap uangnya menjadi 20 juta rupiah. Berapa saldo awal yang harus ada di rekeningnya? Silakan tambahkan sheet berikutnya, kita beri nama PV. Kita ketahui bunga atau rate sama dengan 10% per tahun, kemudian periode itu adalah NPR 5 tahun, kemudian setoran per tahun, PMT 3 juta rupiah itulah tiap tahun, kemudian saldo yang diharapkan itu adalah FV sebesar 20 juta rupiah. Setelah 5 tahun, berapa saldo awal yang ada di tabungan yang harus ditabung? Kita menggunakan rumus PV sama dengan PV kurung buka rate nya adalah C1 titik koma NPR itu adalah 5, kemudian titik koma C3 PMT, kemudian FV nya adalah 20 juta atau C4. Tipenya kondisional, tidak perlu kita isi, kurung tutup, enter. Ini nilainya minus, supaya tidak minus FV nya kita kasih tanda minus, yaitu C4, kasih tanda min, enter, sama dengan 1.046.066 rupiah. Sehingga saldo awal yang harus ada di tabungan Melati itu adalah 1.046.666. Jika dibuatkan tabelnya, periode 1 saldo awalnya kita ketik sama dengan C5, ini karena saldo awalnya. Kemudian bunganya ini sama dengan B8 dikali rate nya adalah 10%, jangan lupa di F4 supaya nanti kita kopikan ke bawah, rumusnya akan tetap di C1. Kemudian setoran tiap tahun sama dengan adalah 3 juta rupiah, jangan lupa di F4 supaya nanti kita kopikan ke bawah, tetap di C3. Kemudian saldo akhir ini sama dengan sum B8 sampai D8 kurung tutup, enter. Kemudian untuk periode kedua, saldo awal di periode kedua sama dengan saldo akhir di periode pertama, berarti sama dengan E8. Kalau sudah seperti ini, maka kita bisa ngopikan ke bawah rumusnya. Kemudian bunga ini kita kopikan ke bawah, kemudian setoran tiap tahun kita kopikan ke bawah, kemudian saldo akhir kita kopikan ke bawah. Sehingga ketemu di sini saldo akhir ada 20 juta dengan saldo awalnya adalah 1.046.666 rupiah. Fungsi finansial yang akan kita bahas selanjutnya adalah fungsi anuitas atau PMT. PMT merupakan fungsi finansial yang digunakan untuk menghitung besar angsuran tetap yang harus dibayar tiap periode dengan model suku bunga menurun. Format penulisan rumus sebagai berikut. Sama dengan PMT kurung buka rate titik koma NPR titik koma min PV titik koma FV titik koma type. Keterangan rate adalah suku bunga, kemudian NPR nya adalah jangka waktu dalam tahun, kemudian PV nya adalah present value atau total nilai pinjaman saat ini, kemudian FV nya adalah besarnya nilai pada akhir waktu peminjaman, kemudian tipenya adalah jatuh tempo pembayaran, dapat diisi 0 atau tidak ditulis, dapat diisi nilai 0 atau 1. 0 jika pembayaran di akhir periode, 1 jika pembayaran di awal periode. Perhatikan contoh berikut. Sandi membeli sepeda motor seharga 18 juta rupiah secara kredit dengan bunga 10% per tahun.
dicicil selama 12 bulan dengan angsuran tetap per bulan. Diminta berapa besar angsuran per bulan, kemudian buat tabel simulasi angsuran. Silakan tambahkan sheet berikutnya dengan nama PMT. Kita ganti nama sheetnya menjadi PMT. Kemudian kita ketahui utangnya adalah harga sepeda motor itu adalah PV 18 juta rupiah. Kemudian suku bunganya adalah rate 10% per tahun. Kemudian periode angsurannya itu adalah NPR 12 bulan, ini bulanan. Kemudian angsuran per bulan diminta berapa, itu adalah PMT. Sama dengan PMT kurung buka, rate-nya adalah 10%. Di sini 10% per tahun. Karena ini angsuran per bulan, maka kita bagi menjadi 12. Titik koma NPR-nya adalah 12. Kemudian PV-nya adalah 18 juta atau D1. Kemudian FV sama tipenya kosong. Hasilnya adalah minus. Supaya tidak minus, di PV nya kita kasih minus atau D1, min D1. Maka ketemu di sini angsuran per bulannya adalah 1.584.485,97. Kemudian bagaimana jika kita buatkan tabel angsurannya? Periode 1 saldo awalnya adalah masih sama dengan 18 juta atau D1. Kemudian angsurannya sama ya, PMT ini D4 sama dengan D4. Jangan lupa di F4 supaya nanti kita copy, rumusnya tidak berubah, tetap di D4. Kemudian bunga per bulan sama dengan 18 juta ini atau B7 dikali dengan rate-nya atau D2. D2 kebetulan kita kunci atau kita absolutkan F4 dan dibagi menjadi 12. Karena di sini rate-nya adalah per tahun, sementara bunga ini adalah per bulan. Kemudian angsuran pokoknya sama dengan angsuran PMT dikurangi dengan D1 sama dengan sekian. Kemudian saldo akhirnya sama dengan saldo awal dikurangi dengan angsuran pokok. Kemudian untuk periode yang kedua, saldo awal ini adalah saldo akhir di periode pertama sama dengan F7. Klik enter. Kemudian Anda kopikan ke bawah dan angsurannya juga dikopikan ke bawah. Kemudian bunga per bulannya dikopikan ke bawah. Kemudian angsuran pokoknya juga dikopikan ke bawah. Dan saldo akhirnya dikopikan ke bawah. Nanti ketemu ini adalah tabel untuk angsuran selama 12 bulan. Fungsi finansial berikutnya yang akan kita bahas adalah periode pembayaran atau NPR. Fungsi ini digunakan untuk mengetahui jumlah periode pembayaran dengan nilai dan bunga tetap, biasanya digunakan untuk mencapai nilai tertentu. Adapun format fungsinya adalah sebagai berikut. Sama dengan NPR kurung buka rate titik koma PMT titik koma PV titik koma FV titik koma tipe. Keterangan rate adalah tingkat suku bunga, kemudian PMT adalah jumlah pembayaran tetap, kemudian PV adalah present value atau nilai saat ini, kemudian FV adalah nilai yang akan dicapai setelah pembayaran berakhir, kemudian tipe angka 0 atau 1. Jika 0 maka pembayaran angsuran dilakukan pada akhir periode. Jika 1, pembayaran angsuran dilakukan pada awal periode. Perhatikan contoh berikut. Sandi membeli sebuah TV seharga 4 juta rupiah secara kredit dengan bunga 10% per tahun dengan angsuran secara tetap sebesar 1.261.883 per tahun. Ditanya berapa tahun cicilan TV lunas. Kemudian yang kedua, buat tabel simulasi. Silakan Anda buat sheet baru dan ganti dengan nama NPR. Diketahui utang itu adalah PV 4 juta rupiah, kemudian bunga itu adalah rate 10% per tahun, kemudian angsuran tetap
adalah PMT 1.261.883 per tahun. Yang ditanyakan adalah periode angsuran, itu ada NPR berapa tahun. Kita pakai fungsi NPR sama dengan NPR kurung buka rate-nya adalah C2, kemudian PMT nya adalah C3, kemudian PV nya adalah C1. FV dan tipe kita kosongi saja, kurung tutup, enter. Ini hasilnya 3 dan min. Untuk PMT nya kita ganti menjadi min supaya plus 4 tahun, sehingga periode angsurannya adalah 4 tahun. Kemudian bagaimana dengan tabel angsurannya? Kita lihat di sini. Saldo awal sama dengan C1 4 juta, kemudian angsurannya adalah sama dengan C3, ini tiap tahun, jangan lupa di F4 supaya kita kopikan ke bawah tidak berubah. Kemudian bunga per bulan sama dengan saldo awal dikalikan C2, jangan lupa di absolutkan F4, enter. Kemudian angsuran pokok sama dengan C8, angsuran dikurangi dengan bunga D8, enter. Kemudian saldo akhirnya sama dengan B8, saldo awal dikurangi dengan angsuran pokoknya E8, enter. Kemudian untuk periode yang kedua, saldo awal ini adalah saldo akhir di periode pertama sama dengan F8. Kemudian kita kopikan ke bawah, angsurannya juga dikopikan ke bawah, kemudian bunga per bulannya kita kopikan ke bawah, kemudian angsuran pokoknya juga, kemudian saldo akhirnya juga kita kopikan ke bawah. Maka ini hasilnya terakhir adalah 1. Ini adalah pembulatan. Jadi ini adalah tabel dari fungsi NPR. Fungsi finansial yang akan kita bahas selanjutnya adalah fungsi depresiasi atau penyusutan. Yang pertama adalah SLN, 2 SYD, yang ketiga adalah DDP. SLN atau straight line merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung biaya atau beban penyusutan atau depresi akibat tetap dengan metode garis lurus. Metode ini akan menghasilkan penyusutan yang sama untuk setiap periode. Format penulisan fungsi adalah sebagai berikut, sama dengan SLN kurung buka cost titik koma salvage titik koma live kurung tutup. Keterangan cost merupakan harga perolehan aktiva tetap atau harga beli dan biaya. Kemudian salvage merupakan nilai sisa yang merupakan nilai prediksi aktiva tetap di akhir masa manfaat atau umur ekonomis. Kemudian life adalah umur ekonomis atau masa manfaat aktiva dalam satuan waktu tahun. Sebagai contoh, PT Pepes Bandeng membeli mesin pepes senilai 90 juta rupiah. Taksiran nilai sisa aset atau nilai residu adalah sebesar 10 juta rupiah. Umur ekonomisnya 10 tahun. Berapa nilai penyusutan per tahunnya jika menggunakan metode garis lurus? Kemudian yang kedua, buat tabel penyusutannya. Silakan buka Excelnya, kemudian buat sheet berikutnya, ganti nama sheet menjadi SLN. Kita ketahui harga mesin itu adalah cost sebesar 90 juta rupiah. Kemudian nilai residu itu adalah salvage sebesar 10 juta rupiah. Kemudian umur ekonomis itu adalah life 5 tahun. Depresiasi menggunakan metode garis lurus. Caranya sama dengan SLN kurung buka cost itu adalah C1, kemudian titik koma salvage nya adalah C2, kemudian titik koma live nya adalah C3, kurung tutup, enter. Ketemu depresiasi tiap tahunnya adalah 16 juta rupiah. Kemudian bagaimana tabelnya? Kita isikan tabel berikut ini. Tahun pertama nilai bukunya ini diketik B di B9 sama dengan C1, kemudian depresiasinya adalah 16 juta, C5, kita absolutkan, tekan F4 di keyboard. Kemudian akumulasi depresiasinya ini adalah yang pertama, periode pertama masih C9, kemudian nilai sisanya itu adalah sama dengan nilai buku dikurangi dengan depresiasinya.
sama dengan 74 juta rupiah. Kemudian di tahun yang kedua nilai buku ini sama dengan nilai sisa di periode pertama, sama dengan E9. Kemudian depresiasinya tiap tahun kan sama, berarti kita kopikan ke bawah. Kemudian untuk akumulasinya di D10 periode kedua sama dengan 16 juta ini ditambah dengan C10 sama dengan 32 juta. Kemudian kalau seperti ini kita kopikan aja yang atas ini di nilai sisa E9 dikopikan ke bawah. Kemudian B10 kita kopikan ke bawah. Kemudian yang D10 kita kopikan ke bawah. Nanti hasilnya nilai sisa akhir adalah 10 juta rupiah. Fungsi depresiasi berikutnya adalah SYD atau Sum of Year Digit. Fungsi SYD digunakan untuk menghitung beban pensiunan atau depresiasi aktiva tetap dengan metode jumlah angka tahun. Penggunaan metode ini akan menghasilkan beban pensiunan semakin kecil tiap periodenya. Adapun format fungsinya adalah sebagai berikut. Sama dengan SYD kurung buka cost titik koma salvage sama dengan SYD kurung buka cost titik koma salvage titik koma live titik koma per kurung tutup. Cost harga perolehan aktiva tetap atau harga beli dan biaya. Kemudian salvage merupakan nilai sisa yang merupakan nilai prediksi aktiva tetap di akhir masa manfaat atau umur ekonomis. Kemudian life adalah umur ekonomis atau masa manfaat aktiva dalam satuan waktu tahun. Kemudian per itu adalah periode tahun penggunaan aktiva yang akan dihitung beban penyusutannya. Sebagai contoh, PT Pepes Bandeng membeli mesin pepes senilai 90 juta rupiah. Taksiran nilai sisa aset atau nilai residu adalah 10 juta rupiah. Umur ekonomisnya 10 tahun. Berapa nilai penyusutan per tahunnya jika menggunakan metode jumlah angka tahun? Kemudian buat tabel penyusutannya. Buka Excelnya, kemudian buat sheet baru, ganti dengan nama SYD. Diketahui harga mesin atau cost 90 juta rupiah, nilai residunya atau salvage-nya adalah 10 juta rupiah, umur ekonomisnya atau life sama dengan 5 tahun. Kemudian kita akan membuat tabel seperti ini. Nilai buku yang tahun pertama adalah sama dengan C1 atau 90 juta. Depresiasinya kita ketik sama dengan SYD kurung buka costnya adalah 90 juta. Ini kita absolutkan F4. Kemudian salvage-nya adalah 10 juta C2. Ini kita absolutkan juga. Kemudian titik koma pernya adalah C3. Kita absolutkan juga. Kemudian live-nya adalah C3. Kita absolutkan juga. Kemudian pernya periodenya tahun pertama kita klik A8, tidak perlu diabsolutkan. Kemudian kurung tutup enter. Kemudian akumulasi depresiasi ini yang pertama sama dengan C8. Kemudian nilai sisa sama dengan nilai buku B8 dikurangi depresiasinya. Kemudian untuk periode yang kedua, tahun kedua, nilai buku di tahun kedua ini adalah nilai sisa di tahun pertama sama dengan E8. Kemudian depresiasi berikutnya ini kita kopikan aja ke bawah. Kemudian akumulasi depresiasi di tahun kedua ini sama dengan depresiasi pertama ditambah dengan yang kedua. Kemudian nilai sisanya kita kopikan ke bawah. Kemudian nilai buku juga sama dan akumulasi depresiasinya juga sama. Jadi ini adalah tabel dengan menggunakan metode jumlah angka tahun. Fungsi penyusutan berikutnya adalah DDB atau Double Declining Balance. Fungsi DDB adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung beban penyusutan atau depresiasi aktiva tetap dengan metode saldo menurun ganda. Format penulisan fungsi adalah sebagai berikut. Sama dengan DDB kurung buka cost titik koma salvage titik koma live titik koma period titik koma faktor kurung tutup. Cost merupakan harga perolehan aktiva tetap atau harga beli dan biaya. Kemudian salvage merupakan nilai sisa yang merupakan nilai prediksi aktiva tetap di akhir masa manfaat atau umur ekonomis. Kemudian life adalah umur ekonomis masa manfaat aktiva dalam satuan waktu tahun. Kemudian period adalah periode akuntansi dalam tahun sebagai dasar perhitungan aktiva tetap.
Faktor tingkat saldo menurun jika diabaikan, maka sistem akan mengasumsikan berisi angka 2. Sebagai contoh, PT Pepes Bandeng membeli mesin pepes senilai 90 juta rupiah. Taksiran nilai sisa aset atau nilai residu adalah 10 juta rupiah. Umur ekonomisnya 5 tahun. Diminta berapa nilai pensiunan per tahunnya jika menggunakan metode saldo menurun ganda. Kemudian yang kedua, buat tabel penyusutannya. Silakan Anda buka Excelnya, kemudian tambahkan sheet berikutnya, ganti dengan nama DDB. Kita ketahui harga mesinnya atau cost sama dengan 90 juta. Kemudian nilai residu atau salvage-nya adalah 10 juta rupiah. Umur ekonomisnya atau life 5 tahun. Nilai buku, perhatikan tabel berikut ini. Tahun pertama nilai buku di B8 sama dengan C1. Kemudian depresiasi kita menggunakan DDB sama dengan DDB. Kurung buka costnya adalah C1, kita absolutkan, klik F4. Kemudian salvage nya adalah C2, tekan F4 di keyboard untuk absolut. Kemudian life nya adalah C3 di F4 juga. Kemudian periodnya adalah A8. Kemudian faktornya kita tidak usah ketik, kurung tutup, enter. Kemudian akumulasi depresiasi yang pertama adalah sama dengan di C8. Nilai sisa sama dengan nilai buku dikurangi dengan depresiasi C8. Dan di tahun yang kedua B2 ini nilai bukunya sama dengan nilai sisa di periode pertama sama dengan E8. Kemudian untuk akumulasi untuk depresiasinya kita kopikan aja ke bawah. Kemudian untuk depresiasi di tahun kedua akumulasi sama dengan D8 ditambah depresiasi periode kedua. Kita kopikan ke bawah, kemudian nilai sisanya kita kopikan ke bawah, kemudian ini nilai bukunya kita kopikan ke bawah. Jadi ini adalah tabel dengan menggunakan saldo menurun ganda. Demikian fungsi finansial, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.